Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin ada juga yang selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Jamate Surinata. Saya sangat jarang ini melaksanakan podcast dalam beberapa waktu terakhir. Sekarang kebetulan sekali kita kedatangan seorang tamu yang cukup populer, namanya di Kalimantan Selatan, dan beliau bekerja sebagai salah seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jadi teman-teman sekalian, kita hari ini insya Allah akan berbincang dengan beliau, akan banyak ngobrol tentang berbagai hal, terutama terkait dengan apa yang beliau geluti selama ini, terutama dalam bidang sastra dan khususnya pada bidang sastra tradisional Banjar yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut. Selamat siang Dr. Sainul Hermawan. Oke, selamat siang Pak Jamal. Oke. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Oke, siap. Soalnya nggak tahu. Semuanya ya, kapan saja orang membuka channel YouTube-nya nanti. Iya. Kalau habis bangun subuh ya, pada pagi. bangun tidur pada saat subuh, selamat subuh berarti. Oke, gini Pak Sainul Hermawan, mungkin sebagai perkenalan awal, kita perlu sedikit memperkenalkan profil Pak Sainul. Mungkin selama ini orang banyak tahu nama saja Dr. Sainul Hermawan, dosen FKIP OLM Banjarmasin, tapi tidak tahu lebih jauh bagaimana latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Bisa diceritakan dulu mungkin sedikit latar belakang kehidupan ya. Baik, singkat lah. Baik, saya ceritakan sekilas ya. Nama saya sudah disebutkan tadi oleh YouTuber keren kita ya. Kalau Anda belum subscribe dan share dan komen, silakan kunjungi YouTube beliau ya. Ini kebetulan saya lewat di depan kantor beliau dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Saya ingin memperkenalkan diri sepintas tentang saya. Sebetulnya kehidupan saya tidak terlalu menarik. Tapi cukuplah bahwa saya mungkin yang perlu saya ceritakan adalah pekerjaan saya saja. Sebagai yang sebenarnya disebut oleh Pak Jamal, saya mulai bekerja di Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dan akhir-akhir ini studi akhir saya di pasca sarjana di program doktoral mengambil penelitian tentang tradisi lisan Balam, sebuah tradisi lisan di Banjar yang sampai hari ini masih ada, yang cukup tua ya. Tetapi baru-baru ini kita kehilangan seorang maestronya, Pak Gusti Jamar Akbar. Beliau adalah salah seorang narasumber utama dalam penelitian saya. Dan disertasi itu sudah menghasilkan beberapa luaran, antara lain 2 buku transkrip yang bisa diakses gratis di perpustakaan online Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya juga masih ada lagi transkrip yang lain yang belum saya publikasikan, tapi jadi masih menunggu waktu ya untuk mempublikasikannya. Juga ada beberapa publikasi lain terkait tradisi ini yang juga bisa dibaca di perpustakaan Universitas Kalimantan Selatan ya, perpustakaan daerah dan masjid Kalimantan Selatan. Jadi sebetulnya saya mempelajari tradisi Balamut ini agak berbeda dengan latar belakang pendidikan saya, dengan profesi saya ya, sebagai dosen. Di tempat saya tentu tidak ada mata kuliah soal ini. Saya tidak mengajar sastra lisan, tetapi saya tergerak karena awal ketika saya mulai bekerja di kampus saya, program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah. Waktu dulu ya. Itu dulu, ya di tahun 2000. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Indonesia dan daerah.
ada daerahnya. SID. Ya, ya, D itulah yang menginspirasi saya untuk mengambil penelitian. Pada saat itu masih ada D-nya ya. Masih ada D-nya, masih ada D-nya. Tapi kemudian ketika saya masuk, kuliah D-nya hilang. Oh gitu. D-nya hilang. Ya. Itu hilangnya setelah selesai doktoralnya atau Enggak, sebelum saya selesai D-nya hilang. oh jadi waktu masih proses studi Ya, masih dalam proses studi itu masih ada darahnya tersilang di dalam proses studi itu di dalam perjalanan. Nah, itu yang membuat saya tertarik ya, karena mahasiswa saya banyak meneliti itu, meneliti balamut, dan saya nggak puas dengan penelitian mereka. Jadi saya penasaran, jangan-jangan ini ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang mereka bicarakan dalam penelitian mereka. Ya. Jadi kemudian lahirlah penelitian saya, gitu ya. Itu jadi sehari-hari. Sebelum sampai ke situ, ini perlu pertegas dulu di mana mengambil. Oh iya. Lembaga pendidikannya untuk mengambil doktoral. Kemarin di Universitas Negeri Jakarta atau Universitas Negeri Yogyakarta. Atau di mana? Ya, ini saya yang ambil doktoral di Universitas Indonesia. Kalau tidak salah Pak Sinu kan S1-nya itu di Universitas Negeri Malang ya? Oh iya. Universitas Jadi S1 saya di Universitas Islam Malang. Oh ini Universitas Islam Malang. Ya, Universitas Islam Malang. Kemudian S2 saya di FIB Universitas Gajah Mada, dan yang ketiga baru di Universitas Indonesia. Waktu di Gajah Mada saya berminat pada kajian sastra modern, sastra Indonesia dengan menggunakan teori kritis. Nah, kemudian S3 itu saya memilih sastra tradisional, tapi S2-nya kemarin di bawah bimbingan Profesor Faruk. Iya, bimbingan Profesor Faruk. Ya. Itu ke teori-teori kritis. Ya. Apa yang saya alami di Gajah Mada sangat membekas. Akhirnya itu juga sangat kuat mempengaruhi pikiran saya ketika menyelesaikan disertasi. Ya. Itu yang kemudian membuat studi saya agak lama, karena ada tarik menarik yang sangat alot ya, antara apakah kalau mengkaji tradisi lisan itu boleh menggunakan perspektif teori kritis atau tidak. Nah itu yang bikin lama, tapi pada akhirnya alhamdulillah bisa diselesaikan juga dengan kompromi-kompromi yang bisa dipahami pada akhirnya. Waktu yang S2 atau S3? S3. Jadi pengaruh teori kritis yang saya bawa itu sama. Pada saat S2 itu ngambil teori kritis ya. Ya makanya kemudian judulnya ada jadi resistensi gitu ya. Oh iya. Jadi resistensi. Jadi seharusnya mungkin saya mengambil judul yang lain, misalnya pewarisan, pelestarian gitu kan. Lebih praktis gitu. Iya. Bukan soal lebih praktis, sama-sama kalau saya kira kalau studi doktoral memang tidak ada yang praktis kan. Karena tingkatannya lebih, permintaannya juga jauh lebih banyak daripada yang diminta oleh para pembimbing. Pastinya seperti itu. Saya kira kalau studi doktoral biasanya sertifikatnya jauh lebih banyak daripada studi magister. Saya kira itu yang layak saya ceritakan ya, tentang hidup saya. Yang lainnya mungkin tidak. Saya melihat ini antara studi yang dilakukan dari S1 ke S2 kemudian ke S3 itu sepertinya tidak nyambung. Ketika S2 kemarin waktu pasca sarjana di Universitas Gajah Mada itu kan Pak Sino ngambil penelitian tentang novel Cabaukan karya Remi Sulado. Tionghoa ya. Iya, Tionghoa. Tionghoa dalam novel Cabaukan. Nah, terus ketika S3 justru mengambil ke sastra tradisional. Ini kan jauh sekali dari sastra modern ke sastra tradisional. Jadi sebenarnya apa latar belakang
Apakah memang ada dorongan dari dosen pembimbing atau promotor pada saat itu yang mengarahkan lebih ke sastra tradisional atau seperti apa latar belakangnya sehingga pilihan Pak Seno justru jatuh kepada Langot akhirnya? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, perkenalan saya dengan sastra tradisional Banjar itu kan melalui proses saya membimbing mahasiswa. Jadi ada banyak sekali mahasiswa yang jadi latar belakangnya itu ketidakpuasan terhadap hasil studi yang dilakukan oleh mahasiswa. Iya, khususnya dalam konteks ini ya, kajian tentang Langot, tentang sastra tradisional. Madihin banyak, Mamanda juga sudah banyak diteliti. Lamut ada beberapa penelitian Lamut, tapi kalau saya perhatikan penelitian Lamut yang sudah ada, kok dia berhenti pada di situ saja. Sementara saya pernah mencoba menonton pertunjukan, saya melihat ada sesuatu yang jauh lebih dari itu. Karena itu saya kemudian tertarik untuk mendalami. Ini ada apa sih sebetulnya di balik ini semua? Dan untuk mengungkap ini saya perlu waktu sekitar 5 tahun atau 3 tahun lebih ya di lapangan. Jadi karena penelitian ini yang tidak dilakukan oleh penelitian terdahulu ya. Untuk studi doktoral harus ada sesuatu yang baru kan? Sesuatu yang berbeda. Kalau bisa itu justru menciptakan satu teori. Iya, meskipun tidak harus seperti itu. Mungkin idealnya kan seperti itu. Kalau menciptakan teori mungkin tidak, tetapi tidak sampai. Ya tidak sampai. Saya hanya bisa menjelaskan ada satu fenomena yang belum pernah dijelaskan orang. Ya. Yaitu fenomena unik yang saya lihat dalam tradisi yang saya teliti, yaitu dalam tarian Gusti Jamhar Akbar. Nah ini menarik betul karena Pak Jamhar itu memiliki latar belakang kebudayaan yang campur-campur ya. Ada Dayaknya, ada Banjarnya, ada Jawanya gitu ya. Kemudian dia menekuni satu tradisi yang oleh orang sekarang sudah dianggap sebagai sebuah tradisi yang dalam tanda petik syirik gitu, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran. Ya seperti itu. Tetapi ada sekelompok orang yang tetap melaksanakannya. Bukan dia tidak tahu bahwa tradisi itu banyak yang menentangnya. Dalam sepanjang proses dia melakukan pertunjukan itu dia sadar, dan dengan sadar pula dia melakukannya untuk melakukan semacam pertarungan kebudayaan dalam tanda petik, bahwa apa yang dilakukannya itu benar menurut dia dan kelompoknya. Tapi mungkin saja dia tidak mengakui bahwa itu benar, tapi dia mau melaksanakan. Ini kan unik, bahwa tradisi yang dilakoni oleh Pak Jamhar ini juga bukan tradisi Pak Jamhar. Jadi Pak Jamhar itu dia melakoni tradisi milik orang. Jadi ada sekelompok orang yang memerlukan penutur Lamut gitu ya. Untuk ritual penyembuhan dan untuk ritual hajat. Jadi kalau kita baca literatur tentang Balamut, itu saja yang dibicarakan bahwa Lamut ada dua jenis gitu kan, ada dua macam, tetapi tidak sampai menjawab apakah Balamut yang dihajat sama hiburan itu sama strukturnya, apakah persepsi pengguna terhadap Balamut hiburan dan hajat dan ritual sama, itu kan tidak dijelaskan. Nah, dan juga apakah orang Balamut itu hanya sekedar ritual, apa di situ dalam ritual itu tidak ada perlawanan. Nah, saya menemukan itu bahwa dia itu sebetulnya melakukan perlawanan terhadap kebudayaan mayoritas. Karena itu ketika kita bicara budaya Banjar, ya, lalu budaya Banjar versus budaya Banjar. Jadi dalam kebudayaan sebetulnya itu selalu ada pertarungan, gitu loh. Ketika kita bicara budaya Banjar itu tidak tunggal, bahwa di dalam Banjar itu ada yang namanya budaya bubuhan Batopeng, budaya bubuhan Manda, ada bubuhan yang mereka sebetulnya dalam satu kebudayaan Banjar, tetapi mereka memiliki tapi mereka memiliki ekspresi yang berbeda, termasuk Banjar masa kini.
ya kan? Sekarang ada bandar milenial, lain lagi tingkatnya. Oke, menarik sekali ini perbincangan kita terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno selama masa studinya di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Sahabat sekalian, untuk sementara kita rehat dulu dan nanti akan kita sambung lagi untuk sesi kedua atau ketiga atau keempat. Kita lihat nanti sampai di mana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akan jumpa lagi dengan Dr. Saino Hirmawan dalam bincang-bincang santai kita dengan beliau pada siang ini. Terima kasih. Salam literasi.